Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Yasir hari ini. Hari ini kita sudah memasuki subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1. Simak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan diberikan teks percakapan tentang hidup rukun, siswa dapat menyebutkan isi teks yang berisi perintah yang berkaitan dengan sikap hidup rukun melalui kegiatan menyimak dengan benar. 2. Dengan diberikan kalimat perintah yang rumpang, siswa dapat melengkapi kalimat perintah dengan kata yang tepat. 3. Dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri karya gambar imajinatif yang dengan tepat. 4. Dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan menggambar imajinatif dengan tepat. 5. Dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan menggambar imajinatif dengan tepat. 6. Dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah menggambar imajinatif dengan tepat. 7. Dengan diberikan contoh gambar imajinatif, siswa dapat menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya. 8. Dengan diberikan benda konkret, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang penjumlahan dengan benar. 9. Dengan diberikan benda konkret, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dengan benar. Dan 10. Dengan diberikan benda konkret, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara pendek dengan benar. Nah, kalau kalian bingung, simak materi berikut ini ya. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah harus diucapkan dengan sopan agar orang lain tidak tersinggung. Kata kerja pada awal kalimat perintah biasanya diakhiri lah. Contoh, bacalah, tulislah, makanlah, pergilah, masuklah, dan lain-lain. Bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, dari percakapan tersebut, coba kalian cari kalimat perintah yang ada di dalam percakapan tersebut. Ya, dalam percakapan tersebut ada dua kalimat perintah. Yang pertama adalah bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Dan yang kedua adalah bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, sekarang kalian sudah mengerti ya contoh kalimat perintah. Nah, setelah mengerti apa itu kalimat perintah, lengkapilah kalimat berikut supaya menjadi kalimat perintah. Nomor 1, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. 2, titik-titik kebersihan kelas. 3, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. 4, titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Dan nomor 5, titik-titik sampah pada tempatnya. Nah, tugas 1 kerjakan di buku tulis kalian ya. Nah, sekarang kita belajar mengenal gambar imajinatif. Apa sih gambar imajinatif itu?
Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi atau khayalan pelukisnya sendiri. Jadi, gambar imajinatif itu gambar yang tidak nyata. Alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif antara lain pensil, penghapus, pensil warna, atau krayon, atau spidol, dan tentunya buku gambar atau kertas gambar. Langkah-langkah untuk menggambar imajinatif yaitu: pertama, menentukan tema atau gambar apa yang akan dibuat. 2. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 3. Membuat sketsa. Apa sih sketsa itu? Sketsa itu adalah rancangan gambar. Ya, kita membuat sketsanya dengan pensil. 4. Mewarnai sketsa yang telah dibuat. Di kelas, para siswa sedang belajar menggambar. Udin, Edo, dan Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Agar gambar mereka lebih menarik, gambar harus diwarnai. Ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk mewarnai, antara lain, coba perhatikan gambar yang sebelah kiri, itu contoh dari krayon. Sekarang lihat gambar yang tengah, itu adalah contoh dari pensil warna. Dan yang sebelah kanan itu adalah contoh dari spidol. Tuliskan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Nah, sekarang kita bahas hasil mewarnai menggunakan dari ketiga alat tersebut. Kalau kita mewarnai menggunakan krayon, hasilnya warna yang dihasilkan tebal, kertas mudah kotor, sulit dihapus, warna yang dihasilkan bagus, dan teksturnya kasar. Sedangkan kalau kita mewarnai menggunakan pensil warna, warna yang dihasilkan halus, tidak mudah kotor, mudah dihapus, tekstur halus. Namun saat mewarna bisa terlihat putih-putih karena tidak tebal. Sedangkan kalau kita mewarnai dengan spidol, warnanya yang dihasilkan tebal, tidak mudah kotor. Warna pada kertas bisa tembus, tekstur halus, namun terkadang juga menjadi kasar. Sekarang kita belajar penjumlahan. Penjumlahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara panjang atau cara pendek. Sekarang kita bahas dengan cara panjang dulu ya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Coba perhatikan kubus banyak siswa laki-laki, yaitu 1 kubus ratusan, 2 kubus puluhan, 5 kubus satuan. Sedangkan kubus siswa perempuan yaitu 1 kubus ratusan, 1 kubus puluhan, dan 7 kubus satuan. Jika kita jumlahkan, kubus ratusannya ada 2 sehingga 200. Kubus puluhannya ada 3 sehingga 30. Sedangkan kubus satuannya ada 12. 12 dapat dipecah menjadi 1 kubus puluhan dan 2 kubus satuan. Maka 125 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. Sedangkan 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7.
Kita jumlahkan ratusannya dulu. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Selanjutnya puluhannya. 20 ditambah 10 sama dengan 30. Dan satuannya 5 ditambah 7 sama dengan 12. 12 dapat dipecah menjadi 2, yaitu 10 dan 2. Sehingga 200 ditambah 30 ditambah 10 ditambah 2. Sekarang kita gabungkan puluhannya. 200 ditambah 40. 40 itu berasal dari 30 ditambah 10. 200 ditambah 40 ditambah 2. Sehingga menjadi 242. Sekarang kita belajar cara pendeknya. 125 ditambah 117. Disusun ke bawah. Ditulis sama atau sejajar antara ratusan, puluhan, dan satuannya. Kita hitung mulai dari yang paling belakang. Satuannya yaitu 5 ditambah 7 sama dengan 12. Maka angka 1 disimpan di atas tempat puluhan dan angka 2-nya ditulis di bawah tempat satuan. Kemudian kita jumlahkan puluhannya, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Setelah itu baru kita jumlahkan ratusannya, yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi hasilnya 242. Sekarang kita belajar lagi contoh lain menggunakan cara panjang, yaitu 238 ditambah 147. 238 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 8. Sedangkan 147 sama dengan 100 ditambah 40 ditambah 7. Kita jumlahkan mulai ratusannya terlebih dahulu. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Kemudian kita jumlahkan puluhannya. 30 ditambah 40 sama dengan 70. Kemudian kita jumlahkan satuannya, yaitu 8 ditambah 7 sama dengan 15. Nah, kita lihat satuannya yang paling belakang, yaitu terdiri dari 1 puluhan dan 5 satuan. Sehingga 15 dapat diuraikan menjadi 10 dan 5. Maka 300 ditambah 70 ditambah 10 ditambah 5. Sekarang 70 dan 10 kita jumlahkan menjadi 80. Sehingga 300 ditambah 80 ditambah 5 sama dengan 385. Jadi 238 ditambah 147 sama dengan 385. Agar kalian lebih paham mengenai cara panjang, kita mengerjakan contoh soal satu lagi ya. 165 ditambah 173. 165 terdiri dari 100 ditambah 60 ditambah 5. Sedangkan 173 terdiri dari 100 ditambah 70 ditambah 3. Kita lihat ratusannya dulu, kita jumlahkan. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Sedangkan puluhannya 60 ditambah 70 sama dengan 130. Dan satuannya 5 ditambah 3 sama dengan 8. Coba perhatikan yang puluhannya. Bilangan 130 itu terdiri dari 1 ratusan, 3 puluhan. Jadi 130 bisa diuraikan atau dipecah menjadi 100 dan 30. Sehingga
200 ditambah 100 ditambah 30 ditambah 8. Kemudian 200 ditambah 100 sama dengan 300. 300 ditambah 30 ditambah 8. Maka hasilnya 338. Jadi 165 ditambah 173 sama dengan 338. Karena kalian sudah paham dengan cara panjang, sekarang kita belajar tentang cara pendek penjumlahan. Contoh pertama, 246 ditambah 137. Kita susun sejajar. Langkah yang pertama yaitu kita jumlah angka satuannya atau yang paling belakang sendiri, yaitu 6 ditambah 7 sama dengan 13. Maka angka satunya disimpan di atas tempat puluhan dan angka tiganya ditulis di bawah tempat satuan. Kemudian kita beralih ke langkah yang kedua. Kita menjumlahkan bilangan puluhannya, yaitu 1 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita jumlahkan angka ratusannya atau yang paling depan sendiri, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga 246 ditambah 137 sama dengan 383. Agar kalian lebih paham mengenai cara pendek, kita mengerjakan contoh soal yang kedua ya. Kita lihat contoh yang kedua, 362 ditambah 167. Kita susun ke bawah. Langkah yang pertama sama, susunnya ratusan, puluhan dengan satuan yang lurus. Langkah yang pertama adalah kita jumlahkan satuannya dulu. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Kemudian kita lanjut ke puluhannya. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Angka satunya ditulis di atas tempat ratusan atau disimpan. Kemudian angka 2-nya ditulis di bawah angka puluhan. Kemudian langkah yang kedua adalah kita menjumlahkan angka ratusannya atau yang paling depan sendiri. 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi 362 ditambah 167 sama dengan 529. Nah, sekarang kita sudah sampai tugas 2, kerjakan dengan cara panjang. Tentukan hasil penjumlahan berikut nomor 1 sampai nomor 4. Jangan lupa dengan cara panjang. Kerjakan di buku tulis kalian. Nomor 1, 167 ditambah 129. Nomor 2, 243 ditambah 428. Nomor 3, 185 ditambah 234. Nomor 4, 515 ditambah 349. Selanjutnya tugas 3. Sekarang kerjakan dengan cara pendek. Sama nomor 1 sampai nomor 4. Kerjakan di buku tulis kalian. Nomor 1, 475 ditambah 254. Nomor 2, 636 ditambah 182. Nomor 3, 283 ditambah 285. Nomor 4, 325 ditambah 285. Nah, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.